kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai isu-isu pemasaran. Nama anggota kelompok dari kami yaitu saya sendiri, Devi Dwi Febriani, yang kedua yaitu Adia Eka Rizkia, yang ketiga itu Yesita Didakusuma, dan yang keempat yaitu Eris Budistiawati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai isu-isu pemasaran. Isu-isu pemasaran yaitu isu pemasaran yang menjadi perhatian saat ini adalah tentang seberapa jauh perusahaan dapat melacak pergerakan individu di dunia maya atau internet. Pemasaran saat ini lebih menitik beratkan pada membangun hubungan dua arah dengan pelanggan daripada hanya sekedar menginformasikan pelanggan dengan produk atau jasa. Perusahaan harus membuat pelanggan terlibat sejauh mungkin dalam mengembangkan perusahaan, seperti mengumpulkan saran-saran dari pelanggan mengenai pengembangan produk, customer service, dan ide-ide yang baru. Ada beberapa contoh dari keputusan pemasaran yang mungkin membutuhkan kebijakan, yaitu yang pertama, menggunakan dealer atau kombinasi saluran yang eksklusif dalam distribusi. Yang kedua yaitu menggunakan iklan TV yang banyak, sedikit, atau tidak menggunakan sama sekali. Yang ketiga yaitu mengatasi atau tidak membatasi kontribusi atas bisnis yang telah dilakukan dari satu konsumen. Yang keempat yaitu menjadi pemimpin dalam penetapan harga atau menjadi pengikut. Yang kelima yaitu menawarkan garansi yang lengkap atau terbatas. Yang ketujuh yaitu memberikan penghargaan pada tenaga penjual berdasarkan gaji langsung atau kombinasi gaji atau komisi. Yang kedelapan yaitu melakukan iklan secara online untuk tidak. Dua variabel yang penting dan sentral bagi implementasi strategis yaitu segmentasi pasar dan positioning produk. Segmentasi pasar dan positioning produk menjadi kontribusi pemasaran paling penting pada manajemen strategis. Segmentasi pasar bertujuan untuk menjangkau kelompok konsumen tertentu. Segmentasi pasar penting karena yang pertama, dibutuhkan bagi pengembangan pasar dan produk, penetrasi dan diversifikasi. Yang kedua, perusahaan dapat beroperasi dengan sumber daya terbatas, dan yang terakhir, memaksimalkan laba per unit dan penjualan per segmen. Segmentasi pasar. Segmentasi pasar atau market segmentation secara luas digunakan untuk menerapkan strategi. Segmentasi pasar adalah variabel yang penting dalam implementasi strategi karena setidaknya 3 alasan utama. Yang pertama, strategi seperti pengembangan pasar, pengembangan produk, penetrasi pasar, dan diversifikasi membutuhkan peningkatan penjualan melalui adanya pasar dan produk baru. Contoh segmentasi pasar: memasukkan selera wilayah pada produk perusahaan seperti daging burger yang lebih pedas di jaringan restoran burger beroperasi di negara-negara Asia Tenggara. McDonald mengadopsi menu bubur ayam kaki lima sebagai salah satu menu sarapan populer di Indonesia. Di era digital ini, internet telah mempermudah segmentasi pasar karena orang-orang dengan tipe dan minat tertentu berkumpul atau rutin mengunjungi situs yang sama, sehingga kebutuhan mereka lebih mudah dikenali oleh para produsen. Segmentasi pasar dapat dibedakan beberapa. 1. Geografis, regional, luas wilayah, luas kota, kepadatan penduduk, dan sebagainya. 2. Demografis, usia, jenis kelamin, jumlah anggota keluarga, penghasilan, pekerjaan, pendidikan, agama, dan kebangsaan. Ketiga, psikologis, kelas sosial, dan kepribadian. Keempat, behavioral, status user, tingkat penggunaan, kesetiaan, dan sebagainya. Prinsip-prinsip baru dalam pemasaran. Berdasarkan Paris, Guinian, and Weinberg, prinsip-prinsip baru dalam pemasaran adalah sebagai berikut. 1. Jangan hanya berbicara pada pelanggan, bekerja dengan mereka lewat proses pemasaran. 2. Memberikan pelanggan sebuah alasan untuk berpartisipasi. 3. Dengarkan dan bergabunglah percakapan di luar website perusahaan Anda. 4. Menahan godaan untuk menjual, ganti dengan menarik pelanggan. 5. Jangan mengontrol percakapan online, biarkan mengalir dengan bebas. 5. Carilah ahli teknologi marketing, seseorang yang mempunyai 3 kemampuan yang luar biasa, yaitu marketing, teknologi, dan interaksi sosial. Yang keenam, memanfaatkan pula pesan singkat dan chatting. Sekian penjelasan tentang isu-isu pemasaran dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.